salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih dapat berkumpul dalam ruang virtual kali ini. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlaila MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan luar sekolah, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi tentang asas-asas pendidikan luar sekolah. Sebelum kami memulai presentasi kami, terlebih dahulu kenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Satrianis Dia sebagai moderator dan presentator yang kedua, Sylvia Sartika Boroginting sebagai presentator yang pertama, Tania Mikalani Borusupaksi sebagai presentator ketiga, Jumairani Alismi sebagai presentator yang keempat, Yokedet Pasaribu sebagai presentator yang kelima, dan Salwa Nazira Maulida sebagai presentator yang keenam. Pengertian asas pendidikan menurut para ahli. Menurut Hartoto, pada tahun 2008 dalam jurnal Ilmu Pendidikan, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan itu lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Sedangkan, menurut Sujana pada tahun 2004, asas adalah prinsip atau landasan berpijak. Pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki asas yang menjadi landasan berpijak, yaitu asas kebutuhan, pendidikan sepanjang hayat, asas relevansi, dengan pengembangan masyarakat, dan asas wawasan ke masa depan. Kinderventer mengemukakan bahwa PLS sebagai suatu metode penerapan kebutuhan, minat orang dewasa, dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup, menurut Ansari pada tahun 2010. Terima kasih kepada saudari Sylvia. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada presentasi yang kedua. Asas-asas pendidikan luar sekolah menurut para ahli. Ada beberapa asas-asas pendidikan luar sekolah menurut para ahli. Yang pertama, asas kebutuhan. Menurut Sujana tahun 1991, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Pendapat lain mengemukakan bahwa kebutuhan merupakan jarak antara hal yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Asas pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Pendidikan ini hanya berakhir apabila manusia meninggalkan dunia. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar perubahan, melainkan untuk tercapainya kepuasan bagi setiap orang yang melakukannya. Selanjutnya kita beralih kepada presentator yang ketiga. Kepada saudari Tania Mikalani, saya persilahkan. Yang ketiga, asas relevansi. Asas ini ialah program pengembangan masyarakat yang mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan masyarakat memuat pula kebijakan dari program pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah merupakan upaya yang disengaja untuk membantu masyarakat agar mereka dapat mengubah sikap dan perilaku membangun dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Asas relevansi dengan pengembangan masyarakat mengandung dua makna. Makna yang pertama ialah bahwa kehadiran pendidikan luar sekolah didasarkan atas tuntutan dengan pengembangan masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pendidikan luar sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan luar sekolah juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Makna yang kedua ialah program-program pendidikan luar sekolah berfungsi untuk menggarap sumber daya manusia dan
dalam laju pengembangan masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah di dalam masyarakat secara keseluruhan mengembangkan sumber daya manusia. Misalnya, adanya kelompok-kelompok belajar dalam masyarakat, pendidikan kesetaraan atau paket A, B, C, pendidikan keagamaan di masjid-masjid, dan banyak lagi yang lain. Kegiatan pendidikan luar sekolah baik terprogram maupun yang tidak terprogram. Terima kasih kepada Saudari Sania Misalani. Selanjutnya kita beralih ke presentator keempat. Kepada Saudari Sumairani Alsmi, saya persilahkan. Yang keempat, asas wawasan masa depan. Asas ini memberikan arah bahwa pendidikan luar sekolah berorientasi pada perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Walaupun keadaan masa depan itu baru merupakan alternatif kemungkinan. Namun keadaan tersebut dapat dipelajari dari berbagai kecenderungan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi dalam lingkungan alam pada saat ini. Yang kelima, asas inovasi. Salah satu tuntutan hidup dalam pendidikan luar sekolah adalah dengan memunculkan asas inovasi. Asas inovasi merupakan asas yang bertujuan untuk memberikan perubahan kepada setiap orang yang sedang mengemban masa pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini, asas inovasi berperan sebagai alat pemecah masalah dalam pendidikan luar sekolah. Namun, ada beberapa pendapat juga mengatakan bahwa asas inovasi merupakan asas pengembangan ide dalam menghadapi pendidikan. Terima kasih kepada Saudari Zumairani. Selanjutnya, kita beralih ke presentator yang kelima. Kepada Saudari Yokebet Pasaribu, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan asas pendidikan luar sekolah pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan luar sekolah membuat seorang peserta didik lebih bebas memilih serta mampu menyesuaikan diri sesuai kemampuannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang kedua, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Terima kasih kepada Saudari Yokebet Pasaribu. Selanjutnya kita beralih ke presentator yang keenam. Kepada Saudari Salwa Nazira, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan melanjutkan bagian yang ketiga. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan pekerjaan yang tertentu yang diinginkannya. Artinya, pendidikan luar sekolah mengizinkan peserta untuk mampu berkreasi, bahkan mengembangkan lapangan pekerjaan sesuai dengan ide yang bisa ia tuangkan demi kemajuan masa depannya. Dapat peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik ataupun mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. 5. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai, juga sebagai manusia yang mandiri, serta berpotensi di bawah normal sampai jauh di atas normal, dikutip dari Jurnal Pendidikan tahun 1989. Terima kasih kepada Saudari Salwa. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Zumairani untuk menyimpulkan hasil presentasi. Kepada Saudari Zumairani, saya persilahkan. Berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah suatu tumpuan atau landasan dasar yang dibutuhkan supaya terciptanya peserta didik yang mampu bersaing dan memiliki ide demi kemajuan masa depan yang sesuai dengan konsep pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah terdiri atas beberapa asas, yaitu asas kebutuhan, asas pendidikan sepanjang hayat, asas relevansi,
sesuai masa depan, dan asas inovasi. Dengan adanya asas-asas pendidikan luar sekolah tersebut, maka memudahkan siswa untuk mampu berkreasi, berdaya saing, serta mengeluarkan ide sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya, pendidikan luar sekolah lebih mengarah kepada kemampuan masing-masing peserta didik, namun harus tetap sesuai dengan konsep pendidikan luar sekolah, serta sesuai dengan landasan hukum yang mengayomi pendidikan